Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Devan Siregar dengan NIM 24051112140 dari kelas C 4B. Saya ingin mempresentasikan laporan dari praktikum saya, yaitu implementasi keamanan jaringan dan manajemen akses menggunakan MikroTik router OS pada lingkungan virtual machine. Sebelum masuk pada konfigurasi, mungkin pertama saya ingin membacakan dari metode praktikum yang saya gunakan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan jaringan, yaitu menentukan perangkat virtual dan kebutuhan konfigurasi jaringan. Yang kedua, perancangan topologi jaringan, yaitu membuat topologi jaringan menggunakan VirtualBox dan MikroTik router OS. Ketiga, implementasi konfigurasi, yaitu menggunakan konfigurasi firewall, NAT, filtering, dan keamanan akses pada router. Keempat, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian konektivitas pada keamanan jaringan sesuai dengan skenario yang diberikan. Kelima, evaluasi dan dokumentasi, yaitu melakukan analisis terhadap hasil pengujian dan menyusun laporan praktikum. Kemudian dalam konfigurasi ini kita memerlukan satu buah VM MikroTik dan dua VM satu VM staff sebagai internal staff dan satu VM guest sebagai jaringan tamu. Konfigurasi adapter yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke VM router MikroTik. Pada VM MikroTik, Ether 1 atau internet diatur sebagai bridge adapter ke interface fisik yang aktif. Misalnya Wi-Fi atau hotspot yang digunakan pada laptop atau PC sesuai dengan aksesnya dikonekkan ke Ether 1 ini. Kemudian Ether 2 LAN staff diatur sebagai internal network sebagai nama net staff. Ether 3 atau LAN guest diatur sebagai internal network dengan nama net guest. Kita masuk ke VM client staff. VM client staff pertama di adapter 1 internal network yang sama dan Ether 2 MikroTik tadi menggunakan nama net staff. Lalu pada VM client guest, internal network yang sama juga dengan Ether 3 MikroTik dengan nama net guest. Jadi saling berkaitan antara VM client staff berkaitan dengan Ether 2 MikroTik yang menggunakan nama yang sama, yaitu net staff. Lalu VM client guest berkaitan atau berhubungan dengan Ether 3 MikroTik dengan nama yang sama, yaitu net guest. Lalu manajemen akses router, amankan router dari akses luar ilegal, izinkan akses SSH port 2 dan Winbox port 8291 ke router hanya dari IP client dan milik administrator. Tentukan satu IP statis khusus untuk admin pada jaringan LAN staff, yaitu 192.168.x10. IP client lain termasuk di subnet yang sama tidak boleh bisa mengakses router via Winbox atau SSH. Kemudian konfigurasi IP administrator pada client staff. Sebelum melakukan konfigurasi firewall pada router MikroTik, VM client staff dikonfigurasi sebagai administrator dengan alamat IP statis sesuai ketentuan pada soal UAS.
di mana alamat IP digunakan adalah 192.168.2310/24 dengan gateway 192.168.23.1 dan DNS 8.8.8.8. Lalu masuk ke konfigurasi IP administrator pada VM client staff. Terlihat pada gambar untuk alamat IP di 192.168.23.10 dengan gateway 192.168.23.1 dan server DNS 8.8.8.8. Kemudian kita masuk ke verifikasi alamat IP pada client staff, di mana pengujian konektivitas dengan melakukan ping ke alamat router MikroTik 192.168.23.1. Hasil pengujian menunjukkan client staff berhasil terhubung dengan router melalui jaringan LAN staff pada gambar berikut. Kemudian pengujian konektivitas client staff ke router. Pengujian konektivitas menggunakan perintah ping 192.168.23.1 menunjukkan bahwa client staff berhasil terhubung ke router MikroTik melalui jaringan LAN staff. Terlihat pada gambar bahwa ketika dilakukan ping pada IP 192.168.23.1 berhasil dan menunjukkan bahwasannya IP 192.168.23.1 terhubung ke router MikroTik melalui jaringan LAN. Kemudian melakukan konfigurasi CLI dengan perintah pada kotak berikut dan melakukan verifikasi melalui Winbox. Hasil konfigurasi diverifikasi pada menu IP Firewall Filter Rules. Terlihat rule SSH admin, Winbox admin, block SSH authors, dan block Winbox authors telah aktif sesuai konfigurasi yang dimasukkan melalui CLI. Pada gambar berikut terdapat SSH admin, kemudian Winbox admin, dan rule tersebut menunjukkan bahwa IP administrator 192.168.23.10 yang diperbolehkan mengakses SSH dan Winbox, sedangkan host lain akan ditolak. Jadi ketika host lain ingin mengakses SSH dan Winbox, itu akan ditolak karena hanya IP administrator atau 192.168.23.10 yang diperbolehkan. Jadi akan terjadi blok ketika host lain ingin masuk. Kemudian hasil pengujian akses SSH dan Winbox berhasil dilakukan dari IP administrator, sedangkan perangkat lain tidak dapat mengakses layanan tersebut. Sini terdapat blok SSH authors dan blok Winbox authors. Kemudian tujuan memblokir seluruh paket ICMP yang berasal dari jaringan internet atau Ether 3 namun tetap mengizinkan klien LAN menggunakan ping router untuk kebutuhan troubleshooting. Lalu kemudian konfigurasi melalui CLI. Perintah yang digunakan sebagai berikut. Dan ketika perintah tersebut dijalankan pada
Mikrotik, pada admin Mikrotik, ketika dilakukan firewall filter print, maka akan tampil sebagai berikut, di mana sesuai pada perintah chain sama dengan input protokol sama dengan ICMP, IN interface Ether 3 action drop command block ping from internet. Seperti pada gambar berikut, block ping from internet, chain sama dengan input, action sama dengan drop, protokol sama dengan ICMP, IN interface sama dengan Ether 3. Lalu verifikasi melalui inbox, konfigurasi diverifikasi pada IP, firewall, dan ke filter rules. Terlihat rule block ping from internet dengan action drop pada protokol ICMP yang masuk melalui interface Ether 3. Kemudian kita masuk pada hasil pengujian client staff, berhasil melakukan ping ke IP router 192.168.23.1, sedangkan ping yang berhasil dari sisi internet diblokir oleh firewall. Terlihat pada gambar ketika melakukan ping kepada 192.168.23.1 berhasil, dan akses dari yang lain itu akan terblokir oleh firewall. Kemudian ke keamanan pengguna LAN dan filter konten. Tujuannya ialah menghubungkan jaringan LAN staff dan LAN guest ke internet menggunakan mekanisme NIT atau masquerade. Pertama, kita melakukan konfigurasi melalui CLI dengan perintah sebagai berikut. Setelah dilakukan perintah di atas, maka akan muncul seperti pada gambar. Lalu kita masuk ke verifikasi melalui inbox, konfigurasi IP address router. Gambar di bawah berikut menunjukkan konfigurasi alamat IP pada router Mikrotik. Interface Ether 4 digunakan untuk jaringan staff atau 192.168.23.1/24. Interface Ether 5 digunakan untuk jaringan guest atau 172.16.23.1/24, dan interface Ether 3 terhubung ke jaringan internet. Kemudian konfigurasi NIT masquerade, terlihat rule NIT dengan chain sama dengan srcnat, action sama dengan masquerade, out interface Ether 3. Seperti pada gambar, NAT masquerade diterapkan pada chain srcnat untuk memungkinkan jaringan LAN, staff, dan guest mengakses internet melalui interface Ether 3. Lalu pada DHCP client, Ether 3 berstatus bound dan memperoleh alamat IP dari jaringan internet. Interface Ether 3 memperoleh alamat IP secara dinamis dari jaringan internet dengan status bound. Kemudian kita melakukan pengujian ping internet, di mana pengujian dilakukan menggunakan VM client staff dengan ping 8.8.8.8. Hasil menunjukkan klien berhasil mengakses internet. Pada gambar terlihat ketika dilakukan ping pada 8.8.8.8 menunjukkan berhasil. Lalu kemudian pengujian akses website. Pengujian akses website menunjukkan klien dapat mengakses layanan internet dengan baik setelah NAT masquerade diterapkan. Lalu kita akan melakukan blok konten berwaktu, di mana bertujuan untuk memblokir akses ke situs Facebook dan YouTube pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai
pukul 17.00. Dengan melakukan konfigurasi melalui CLI, perintah yang digunakan sebagai berikut. Lalu, verifikasi melalui inbox, konfigurasi diverifikasi pada IP, firewall, dan ke filter rules. Terlihat rule, blok Facebook, dan blok YouTube. Terlihat pada gambar ketika setelah dilakukannya konfigurasi CLI dan verifikasi melalui inbox, ketika membuka website Facebook, dia akan terblokir pada jam yang tidak sesuai. Pengujian dilakukan dengan mencoba akses situs Facebook dan YouTube pada jam yang ditentukan. Hasil menunjukkan akses ke kedua situs diblokir selama periode pembatasan dan kembali dapat diakses di luar jadwal yang ditentukan. Lalu kita masuk ke file extension filter, di mana bertujuan memblokir unduhan file berekstensi X dan ISO menggunakan layer 7 protokol. Pertama, kita melakukan konfigurasi melalui CLI. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Terlihat pada gambar ketika kita melakukan konfigurasi CLI pada seperti ini. IP firewall filter add chain sama dengan forward layer 7 protokol sama dengan X file action sama dengan drop command block X. Jadi terlihat di sini ada blok X dan blok ISO. Dan pada admin Mikrotik di sini juga terdapat blok X dan blok ISO. Kemudian melakukan verifikasi melalui inbox, konfigurasi diverifikasi pada IP ke firewall dan layer 7 protokol. Dan hasil pengujian, pada pengujian file berekstensi X masih dapat diunduh meskipun telah dibuat aturan layer 7 protokol dan firewall filter. Hal ini terjadi disebabkan oleh sebagian besar situs modern menggunakan protokol HTTPS atau TLS yang menginskripsi isi paket data. Akibatnya, Mikrotik tidak dapat membaca pola nama file X atau ISO yang berada dalam trafik transkripsi, sehingga layer 7 protokol tidak selalu dapat mendeteksi file yang diunduh. Meskipun demikian, konfigurasi layer 7 protokol dan firewall filter telah berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan praktikum dan dapat diverifikasi melalui inbox, seperti pada gambar berikut. Kemudian kita masuk ke pencegahan serangan dan hardening. Pertama, anti-brute force SSH. Tugas 3.1, buat sistem address list otomatis untuk mendeteksi serangan brute force pada layanan SSH router jika ada sebuah IP yang gagal melakukan login SSH sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 menit. Masukkan IP tersebut ke dalam daftar hitam atau blacklist dan blokir total aksesnya ke router selama 24 jam. Untuk penerapannya bisa dilihat pada gambar berikut dan penjelasannya. Yang pertama, digunakan komen atau 3.1 anti-brute force SSH digunakan sebagai nama atau keterangan role agar mudah dikenali. Role ini dibuat untuk mendeteksi dan mencegah serangan brute force pada layanan SSH. Kedua, chain menentukan bahwa role bekerja pada trafik yang menuju langsung ke router Mikrotik. Karena SSH adalah layanan yang berjalan pada router, maka digunakan chain input. Yang ketiga adalah protokol, menunjukkan bahwa role hanya memeriksa trafik
yang menggunakan protokol TCP karena layanan SSH berjalan menggunakan protokol TCP. Lalu yang keempat, DST port menentukan bahwa rule hanya berlaku untuk traffic yang menuju port 22 yaitu port standar yang digunakan oleh layanan SSH. Dan berikut penjelasan dari SRC address list atau blacklist digunakan untuk menentukan daftar alamat IP sumber yang akan dikenakan rule. Pada konfigurasi ini dipilih blacklist yang berarti rule hanya akan berlaku untuk alamat IP yang sudah masuk ke dalam daftar blacklist. Dan penjelasan action digunakan untuk menentukan tindakan yang dilakukan router terhadap paket data yang sesuai dengan kriteria rule. Pada konfigurasi ini dipilih drop, yang berarti router akan langsung membuang atau menolak paket data tersebut sehingga koneksi dapat dilanjutkan. Lalu pada gambar berikut penjelasannya. Yang pertama, comment rule atau 3.1 rule jebakan ke 3 blok 24 jam seperti pada gambar. Digunakan sebagai nama atau keterangan rule agar mudah dikenali. Dari namanya, rule ini merupakan bagian dari mekanisme anti brute force SSH, yaitu tahap ketiga sebelum IP pelaku dimasukkan ke daftar blokir selama 24 jam. Yang kedua ada chain seperti pada gambar, menentukan bahwa rule bekerja pada traffic yang menuju langsung ke router mikrotik karena target yang dilindungi adalah layanan SSH pada router, maka digunakan chain input. Ketiga ada protokol seperti pada gambar, protokol atau 6 dalam kurung TCP menunjukkan bahwa rule hanya memeriksa traffic yang menggunakan protokol TCP karena layanan SSH berjalan menggunakan TCP. Keempat, DST port 22 menentukan bahwa rule hanya berlaku untuk traffic yang menuju port 22 yaitu port standar layanan SSH. Begitu juga dengan penjelasan pada gambar berikut, SRC address list atau SSH underscore stack 2 digunakan untuk menentukan bahwa rule hanya berlaku untuk alamat IP yang sudah masuk ke dalam address list SSH underscore stack 2, di mana SSH underscore stack 2 berisi IP yang sebelumnya telah terdeteksi melakukan beberapa kali percobaan login SSH dan telah melewati tahap deteksi sebelumnya. Sama seperti penjelasan yang di atas, terdapat penjelasan-penjelasan yang saya buat di sini. Bisa lihat saja. Pada gambar terdapat action dan address list. Ada juga timeout. Dan berikut juga komen 3.1 rule jebakan kedua, chain, protokol, DST port. Kemudian kita lanjut saja langsung ke hasil pengujian 3.1. Pertama, pengujian login SSH. Pada tahap ini dilakukan percobaan login ke router menggunakan layanan SSH secara berulang untuk menguji konfigurasi anti brute force SSH yang telah dibuat. Perintah yang digunakan adalah SSH nano add 192.168.30.1. Lalu hasil pengujian dari tampilan terminal terlihat muncul pesan connection reset by peer. Pesan tersebut menunjukkan bahwa koneksi SSH dari perangkat penguji telah ditolak atau diputus oleh router. Ketiga, verifikasi address list.
Pada sisi mikrotik terlihat alamat IP 192.168.30.10 telah masuk ke beberapa address list. Yang pertama ada SSH_stage 1, lalu stage 2, dan kemudian blacklist. Hal ini menunjukkan bahwa IP tersebut telah melewati beberapa tahapan deteksi brute force dan akhirnya dimasukkan ke dalam blacklist. Kemudian kita masuk ke port scan detection. Sama seperti penjelasan sebelumnya, di sini terdapat komen 3.2 rule executor, chain sebagai input, SRC address list atau tukang scan, dan protokol 6 TCP. Kita lanjut saja masuk ke hasil pengujian 3.2. Perintah yang digunakan adalah nmap 192.168.23.1, di mana perintah tersebut digunakan untuk melakukan pemindaian terhadap alamat IP 192.168.23.1 guna mengetahui port yang terbuka dan layanan yang berjalan pada perangkat tersebut. Kemudian kita masuk ke manajemen bandwidth dan prioritas traffic, di mana terdapat tugas 4.1 di mana dikatakan bahwasannya buatlah rule firewall mangle untuk menandai paket atau mark packet berdasarkan jenis aktivitas berikut pada jaringan LAN stub atau Ether 2. Lalu tandai lalu lintas browsing HTTP atau HTTPS biasa yang dengan nama paket _web. Kemudian tandai lalu lintas unduhan file besar atau koneksi yang melebihi batas ukuran transfer connection byte sebesar 5 MB dengan nama paket _download. Ya, langkah pertama adalah dengan menandai paket data dan melakukan konfigurasi yang diterapkan. Seperti pada gambar, nomor pertama comment dengan isi 4.1 tangkap semua koneksi web, dan kedua chain dengan isi forward, kemudian protokol dengan 6 TCP dan DST port dan isi 80,443, dan lalu ada connection mark dan isi menjadi no mark. Penjelasannya, pertama, action berfungsi untuk memberi label pada traffic web yang sudah kita saring tadi. Kemudian new connection mark, nama label yang diberikan adalah conn _web agar sistem mudah mengenali traffic tersebut. Ketiga, passthrough dicentang guna mengizinkan paket data yang sudah ditandai untuk lanjut di proses keaturan berikutnya seperti penandaan paket. Kita masuk ke pengujian 4.1 bagian A. Seperti pada gambar, berdasarkan hasil pengujian, nilai bytes dan package pada rule mangle bertambah setelah dilakukan aktivitas browsing. Bisa terlihat pada gambar. Hal ini menunjukkan bahwa lalu lintas HTTP atau HTTPS berhasil dideteksi dan ditandai oleh rule yang telah dibuat, sehingga konfigurasi mangle packet marking untuk paket _web telah berjalan sesuai dengan tujuan. Sama dengan sebelumnya, pada gambar terdapat komen yang berisi 4.1 download lebih dari 5 MB, dan chain berisi forward, protokol berisi 6 TCP, lalu connection mark berisi conn_web. Kita lanjut ke pengujian 4.1 bagian B.
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa rule Mangle dapat menandai lalu lintas unduhan file besar dengan nama packet_download sesuai dengan ketentuan tugas. Rule akan aktif ketika ukuran transfer data pada suatu koneksi telah melebihi 5 MB. Proses pengujian dilakukan dengan mengunduh file mini.os melalui browser pada klien. Setelah proses download berjalan, dilakukan pengecekan pada menu IP, ke firewall, ke Mangle, dan ke statistik pada rule packet_download. Kemudian kita masuk ke tugas 4.2 bandwidth control via Query. Integrasikan hasil penandaan paket tersebut dalam query. Batasi agar aliran packet_download hanya mendapatkan bandwidth maksimal 1 Mbps, sedangkan packet_web diberikan prioritas utama atau priority 1 dengan alokasi bandwidth hingga 5 Mbps ketika kondisi jaringan sedang senggang. Kemudian berikut adalah pengujian queue downloadnya. Dan pengujian queue webnya. Lalu kita masuk ke isolasi antar subnet dan login. Isolasi jaringan GUES dengan tujuan mencegah jaringan GUES atau Ether 3 mengakses jaringan stub atau Ether 2 baik melalui ping maupun akses data lainnya. Bisa dilihat terdapat penjelasan chain sebagai forward digunakan karena paket melewati router menuju jaringan lain, dan IN interface Ether 3 menandakan traffic berasal dari jaringan GUES, dan out interface Ether 2 menandakan tujuan traffic menuju jaringan stub. Lalu terdapat konfigurasi DHCP server untuk jaringan stub dan GUES. Dan kemudian pengujian 5.1 seperti pada gambar. Dan kita lanjut ke sistem peringatan log dengan penjelasan sebagai berikut. Terdapat enable, command, chain, in interface, dan out interface seperti pada gambar. Command, chain, in interface, out interface, dan enable dicentang. Kita masuk langsung ke hasil pengujian 5.2, di mana konfigurasi sistem logging berhasil diterapkan dan setiap percobaan akses ilegal dari jaringan GUES ke jaringan stub dapat terdeteksi dan dicatat oleh MikroTik sebelum paket diblokir oleh firewall. Dan terakhir kita masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada praktikum administrasi jaringan menggunakan MikroTik Router OS, dapat disimpulkan bahwa seluruh konfigurasi yang dirancang berhasil diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang diberikan. Rancangan topologi jaringan virtual menggunakan satu router MikroTik, satu klien stub, dan satu klien GUES mampu mendukung penerapan berbagai fitur keamanan jaringan. Konfigurasi router protection berhasil membatasi akses administrasi router sehingga hanya IP administrator yang dapat mengakses layanan SSH dan Winbox. Selain itu, penerapan ICMP hardening berhasil memblokir paket ping yang berasal dari jaringan internet tanpa mengganggu aktivitas troubleshooting dari jaringan lokal. Lalu saya juga menambahkan saran di sini untuk pengembangan lebih lanjut. Konfigurasi keamanan jaringan dapat ditingkatkan dengan menambahkan sistem monitoring jaringan secara real-time, implementasi Instruction Detection System atau IDS, serta penggunaan Virtual Private Network atau VPN untuk akses administrasi yang lebih aman. Selain itu, metode pemblokiran konten dapat dikembangkan menggunakan DNS filtering atau web proxy agar lebih efektif dalam menghadapi traffic HTTPS yang semakin banyak digunakan saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.